Magang praktek kewirausahaan mahasiswa STKIP PGRI Jombang di Nirwana Bakery. Stasiun Parapan tanggal 7 sasi Songo 1991. Memulainya pembuatan usahanya itu bagaimana? Mulai kapan atau gimana caranya? Ya, sejak kapan dan pembentukannya itu kan dari kapan? 2007 mulainya hanya bikin catering buat lebaran. Terus selama 2 tahun 3 tahun, setelah itu kita bikin seperti donat keju, donat bola-bola seperti itu dititipkan ke warung-warung kecil. Terus kemudian tetap usaha namanya bakerynya tetap tiap tahun tetap jalan setiap tahun. Setelah itu setiap harinya tetap bikin seperti itu. Terus sekarang berkembang kayak gitu. Nah, pandangan pembuatan usaha kue itu awalnya memang sudah ada salah satu di antara memang ada yang ahli apa niatan atau bagaimana? Pertama-tama memang suami berkecimpung di dunia roti, itu di salah satu perusahaan Jombang. Setelah itu dibikin untuk apa namanya pekerjaan sendiri, untuk apa berkembang status sosial saja ya. Setelah itu ya memang keahliannya itu langsung di apa namanya dikembangkan lagi. Dari awal produksi dan masalahnya itu melalui pembuatan kue kering yang setiap tahun lebaran. Ya. Terus selama ini mungkin hambatan apa saja yang ada dalam pembuatan usaha ini? Hambatan pembuatan atau hambatan dari pemasaran? Ya, pemasaran dua-duanya. Hambatan kalau pembuatan alhamdulillah tidak ada hambatan. Kalau pemasaran ya hambatannya untuk memasarkan ke tiap-tiap toko, biasanya kan ada yang mau, ada yang enggak seperti itu. Tapi dari tahun ke tahun peningkatan semakin ada Ya. Kalau mula-mula kan tidak bikin kue seperti ini, hanya pernah sampai 2 tahun. Setelah itu bikin sedikit sampai akhirnya setiap hari bikin sampai sekarang sini. Berarti setiap hari selalu memproduksi kue. Iya. Daerah mana saja Yang di apa maksudnya yang sebagai yang dituju untuk penjualannya itu daerah mana saja yang ditinjau? yang daerah pemasarannya Iya. sekitar dimensinya di Warta, di Lapor, Tambak Belas, di paling jauh di Nimbang, Lamongan. Paling jauh. Itu kan di toko apa ada yang memasarkan untuk dijual secara langsung? Dititipkan di toko. Oh, di toko. Sini ada Aman Safaat. Oh, jual di situ juga. Cuman brownies, muffin. Tantangan yang paling rumit saat pertama mendirikan usaha Tantangannya ya awal modalnya itu terus nggak asik sih berjalan dengan itu aja. Itu modalnya itu dulunya sama pinjam apa memang modal sendiri? Modal sendiri tidak pernah pinjam. Dari tahap ya. Bertahap ya, dari hasil kerja suami di pabrik roti Jombang kumpulin buat modal sedikit. Usahanya berkembang, buat modal beli bahannya juga ditambahin lagi gitu. Berarti alat-alatnya juga ngumpulin dari situ. Iya. Berarti
sampai sekarang usaha ini sudah berjalan kurang lebih 8 tahun Mbak ya. Iya. Nah, terus setelah ada tantangan atau kan selalu ada. Nah, mungkin kedepannya sampai sekarang ini prospek untuk 2 tahun ke depannya lah. Itu ya, Pak. Mungkin dari segi produksi atau mungkin sampai membuat toko di depan atau bagaimana. Pengennya seperti itu rencananya, pengennya toko sendiri, terus pemasarannya lebih meluas lagi. Kalau melihat pembuatan kan terlalu banyak. Nah, lebih maksudnya kan mungkin dengan ada rencana buat toko atau di pinggir jalan kan lebih lihat Ya, orang. memang seperti itu tujuannya hanya untuk apa ya, memancing orang supaya tahu kalau bahwasannya Nirwana itu ada nggak hanya di Surabaya. Berarti ini Nirwana itu perseorangan ya awalnya, memang nggak ada seperti kayak mungkin ikut orang Oh enggak, enggak ya, enggak. atas nama sendiri. Terus cara bertahan dalam menghadapi situasi perekonomian saat ini kan ya persaingan kan banyak. Nah, Kalau untuk mempertahankan ya menjaga kualitas produksi saja. Pertahanan kualitas, bisa untuk pertahanan dan meningkatkan kualitas pertahanan supaya pesaing-pesaing tidak aneh. Terus kiranya tidak kalah bersaing dengan pesaing yang lain kalau kita nah, di sini kan usaha sudah mulai lumayan berkembang Mbak ya. Saya sudah hampir 8 tahun. Nah, pekerjaan sendiri di sini ada berapa orang? karyawannya ada dua. Ya. Terus termasuk pemilik juga karyawan. Yang bikin suami, yang memasarkan saya, yang ada bagian motong sendiri, bagian packing sendiri, bagian produksi suami saya. Iya. Terus bagian potong ada sendiri, packing kasih bikinnya terus bagian perusahaannya saya sendiri. Oh, Iya. berarti di sini karyawan sudah disebut 4 orang. Tapi kalau lebaran sering nambah lagi karyawan, Nah, mungkin penambahan lagi karyawan. pernah saat kurang lebih 8 tahun kan cobaan tidak ada. Nah, mungkin ada yang berat saat kurang lebih 8 tahun ini di tahun awal atau Ya awal-awalnya pada saat kejadian itu waktu kirim ya kadang-kadang orang datang kan ada ramenya sepertinya. Nah yang kami kadang-kadang itu waktu shippingnya itu kue balik lagi begitu banyak. Terus untuk solusi kue ini biar nggak dibuang bagaimana dikeringkan dijual lagi. jual lagi. Tapi harganya murah. Ada. Tapi itu produksi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa selama tidak mengganggu dan tidak aneh. Nah, soalnya kan pasti orang usahakan awal-awal nanti kalau ada cobaan kan udah menyerah. Nah, kan dia belum tahu untuk proses kedepannya. Memang awalnya gitu agak ini gitu. Kok gini ya? Kok baliknya banyak ya? Gimana caranya ya? Nah dari hari apa namanya barangnya kembali lagi kebutuhannya kita mengambil ide lagi gimana caranya orang-orang tidak bosan dengan model roti seperti ini, terus rasanya bagaimana, modelnya bagaimana, warnanya juga bagaimana, kita selalu mikir seperti itu. Jadi itu selalu berkembang. Iya. Salah satu varian tertarik. Iya. Terus sampai saat ini setiap hari kalau nggak ada pemesan berarti produksi kira-kira berapa? Pemasaran buat dengan tiap hari ini. Setiap harinya kalau ini ya, yang lebih
tulis. Itu kalau Itu kalau cake aja ya, kalau ditambah rotinya ya lebih dari itu. pemasaran berarti setiap hari ini ya sampai timbang juga. Minimal nggak setiap hari. Kemungkinan hari berapa hari dulu? Ya nggak usah ada satu minggu. Dulu waktu punya toko gini bang, setiap hari, setiap hari. Bisa. Sekarang udah nggak ada yang jaga, tapi ditutup aja. Daripada nanti budgetnya untuk ulangi, terlalu bengkak. Ya. Berarti kembangan usaha ini maunya sampai apa ada toko di kayak di jalan dan nyata nirwana kalau ada gitu Iya. buat perkembangan kehidupannya. Ya kalau itu mungkin sudah cukup. Nah, saya berikan terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi, di sini saya dan teman-teman saya akan mempraktekkan cara membuat roti tawar. Di sini saya akan membuat dengan ahlinya, yaitu Bapak siapa namanya Pak? Bapak Joni ya. Di sini Bapak Joni sedang menimbang mentega putih, ya Pak, dengan dicampur garam. Sampai ukuran berapa Pak? Sampai ukuran 40 gram. Setelah ditimbang, apalagi Pak bahannya yang harus dicampur? Gulanya 220. Gulanya 220 gram yang akan dicampur dengan Ini bahan tambahan bahan tambahnya sebanyak pengempuknya 6 gram. 6 gram. Itu lagi ya Pak. Raginya 8 gram. Susu Dicampur susu 60 gram. 60 gram. Masukkan Dimasukkan dalam ember dan di mixer. Dikom. Oh, dikom dulu. Ini namanya kom. Oh, Mixer, kom. tempat mixer. Tadi ukuran tepungnya berapa Pak? 2 kilo. 2 kilo. Terus telurnya Pak berapa? Enggak usah. Oh, enggak usah telur. Mulai Setelah bahan semuanya dicampur, sekarang bahan semuanya di mixer. Saya cukup. Salah dorong, jadi ubah-ubah. Cita-cita itu. satu liter. Tak pernah kalau silet itu. Bahan-bahan tadi dicampur dengan air es supaya hasilnya lebih maksimal. Kalau tidak dicampur dengan air es, hasilnya kurang maksimal. Sekarang proses pengadukan bahan-bahan tadi dengan dicampur air es.
Proses pengadukannya berapa lama? Sekitar 10 menit. Proses pengadukan dari bahan-bahan yang sudah campur tadi selama 10 menit. Mangan sih. Bisa menunggu kabeh kok. Setelah semuanya sudah tercampur rata, bahan mentega dan garam dimasukkan. Dan mesinnya dinyalakan kembali. Selesai. Setelah adonan sudah kalis dan diambil sedikit, dicek gimana. Kalau adonannya tidak sobek, itu berarti adonannya sudah siap didiamkan dan ditunggu mengembang selama 30 menit. Setelah adonan mengembang 30 menit, ditaruh di cetakan dan dibiarkan mengembang lagi selama 1 jam. Dan setelah itu dimasukkan ke dalam oven. Adonan diangkat dari tempatnya, sekarang dibiarkan mengembang selama 30 menit. Dan ditutup dengan plastik. Sekarang kita akan membuat lagi, yaitu cake. Sambil menunggu adonan itu mengembang, kita membuat cake. Proses selanjutnya kita akan membuat cake. Bahan-bahannya ini ada telur, terus apa lagi? Gula. Telurnya kita masukkan sebanyak 20 butir nanti. Itu ada gulanya 8 on. Tambahannya ini ada tepung cake 8 on. Nanti kita masukkan sama telur dan gula. Terus pengembang roti, pengembang cake 80 gram. Nah, ini kita pecahkan telurnya ini. Yang kita masukkan sebanyak 20 butir telur. Masih Tahu mekar. Setelah telur yang kita masukkan, kita masukkan lagi gulanya. Gula kita masukkan. Terus tepung terakhir. Setelah itu kita masukkan pasta pandan. Ini untuk rasanya supaya aroma pandan. Masukkan secukupnya. Terus ditambah vanili cair sama pasta susu.
Nah, setelah itu kita masukkan ke mixer pengaduk. Ini Terus sama sudah lagi. Ini abang. Abang. Nah. ini ditunggu selama Mulai nyampur. Terus ini dioper lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi. sampai adonannya tercampur Sampai gulanya halus. dan sampai gulanya halus. Setelah sudah tercampur, ini kita masukkan SP. Ini pengembangnya. Kalau tepung. Sama tepungnya ini juga kita masukkan. Baru tutup lagi. Nah, ini kita campurkan lagi. Sampai rotol. Terus sedikit biar mengenai. Sampai adonannya tercampur ya. Rata. Campur rata. Terus matikan. Kan pasangnya buat pasangnya gesek terus dioper ini. Bawah sih. Cetak sampai plek. Nah. Sini. Bumbu mengembang. Ini sampai tercampur bumbu mengembang. Nah, ini kita tambahkan baking powder 1 sendok teh. Kita tercampur, nanti kita pindahkan ke wadah. Nanti yang ini saya ada di syuting sih. Udah. Ini tapi gunanya biar mentega, gunanya biar adonannya empuk nanti kuenya. Ini mentega secukupnya. Mentega tadi kan diaduk. Ini pakai tangan supaya Enggak keras lah iya, yang tak enggak pantas keras. di tengah ini. Ini setelah campur dari mentega tadi, ini nanti kita pindahkan ke loyang ini. Nah, sebelum itu loyangnya harus dikasih mentega cair dulu, gunanya biar nggak lengket. Dan setiap adonan itu ditimbang 800 gram biar sama. Sudah. Angkat 40. Dan berarti. Bisa lebih. Nah, ini sebelum adonannya dimasukkan ke oven, ini ovennya dipanaskan terlebih dahulu. Sampai 150. Ini panasnya sampai 180
50 derajat. Celcius. Masukkan yang agak adonannya gramnya agak banyak itu. Nah, ini sudah kita masukkan ke oven, nanti ditunggu selama 1 jam. 1 jam, kurang lebih 1 jam nanti. Ini kan sudah mengembang. Ini kita potongin nanti Dengan ukuran 600 ukuran kurang lebih 600 gram. kurang lebih 600 gram. Apa sih? Nggak bisa bulan kan? Gak apa-apa. Nah, setelah itu nanti kita giling. Nah, seperti ini dipipihkan nanti. Ini blender sampai anginnya hilang. Gelembung-gelembungnya. Nah, terus kalau dipotongin jadi 3 ini seperti ini. Balik. Setelah seperti ini dimasukkan harus urutan seperti ini. Harus urut seperti ini. Tutup. Ngembang lagi kok. Iki Setelah ditutup seperti ini nanti kita diamkan selama 1 jam. Ini nanti mengembang lagi. enggak sampai kok. Memasuki proses menu pendiaman pengembangan. Habis itu di oven. Nah, ini hasil jadinya nanti dipotongin seperti ini untuk roti tawar. Dan untuk yang cake nanti kita bisa menyusul hasil jadinya. Nah, ini setelah di oven 1 jam, ini hasil jadinya cake yang paling panggang tadi. Nanti kita potong-potong